Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tiap Orang. Pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan video kita yang sebelumnya tentang cara membuat zat perangsang tumbuh dari bahan yang ada. Kemarin ada 3 bahan, yaitu auksin, sitokinin, dan gibberellin. Karena itu pada kesempatan ini kita mau membuat formula ataupun dosis, cara pemakaian, dan cara membuat formulasinya seperti apa. Karena kalau kita belum bisa membuat dosis ataupun formulanya, kita juga masih kesulitan untuk mempraktekkan cara pemakaian secara langsung. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin membuat formulanya, cara menghitung ataupun konversi dari hormon yang ada. Hormon yang ada ini auksin, sitokinin, dan gibberellin. Jadi nanti kita bisa hitung berapa sih formula ataupun dosis yang pas buat menumbuhkan porang. Nah itu nanti kita buat formulanya. Nah, jadi kalau ini masih posisinya itu masih murni, ini masih 1000 ppm. Jadi untuk pemakaian hormon zat perangsang itu kita nanti kalau untuk porang kita bisa mencoba misalkan dari awal 40 ppm, kemudian 100 ppm hasilnya seperti apa, 150 ppm hasilnya seperti apa. Nah nanti setelah kita menemukan formula yang pas, baru kita bisa pakai. Cuma kalau sementara ini yang saya pakai, saya pribadi pakai itu saya menggunakan 200 ppm. Nah, apa itu sih ppm? ppm itu part per million, artinya per sejuta. Ini satuan kecil, satuan mikro ya. Jadi untuk itu gimana caranya kita membuat formulasinya, mari kita hitung bersama-sama. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kita biar channel kita bisa berkembang menjadi lebih baik dan kedepannya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Oke, mari kita hitung cara mengkonversi hormon dari 1000 ppm menjadi ppm berapa yang mau kita inginkan. Jadi misalkan kita punya bahan, di pasaran itu ada hormon yang dijual itu ada yang 1000 ppm, ada juga yang 500 ppm. Jadi contoh yang ada ini kita ada 1000 ppm. Nah, jadi yang pertama kita harus tentukan dulu cairan ataupun kebutuhan cairan, kebutuhan yang mau kita butuhnya itu berapa. Misalkan kita mau membuat hormon untuk dalam kapasitas besar, mungkin tidak cukup dengan 1 liter. Karena ini kita ngambil contoh aja. Misalkan kebutuhan kita itu untuk 1 liter air. 1 liter air, kemudian kalau dibuat mili jadi 1000 ml ya. Jadi kebutuhan air yang kita butuhkan, kebutuhan hormon yang kita butuhkan itu 1000 ml. Kemudian berapa sih ppm yang mau kita inginkan, yang mau kita buat. Jadi misalkan kita mau membuat 80 ppm dengan jumlah 1000 mili dengan bahan yang ada itu 1000 ppm. Jadi cara mengkonversinya itu seperti ini. Jadi 80 dikali 1000 ini air 1000 mili dibagi ppm yang ada, berarti 80 kali 1000 dibagi 1000, jumlahnya 80 mili per liter. Artinya kalau kita ingin membuat ppm 80 ppm
dengan 1000 mili atau 1 liter dengan bahan yang ada 1000 ppm, maka kita butuh 80 mili untuk 1 liter air. Kita mau praktekkan langsung, kita mau membuat zat perangsang tumbuh ini dari 3 bahan, yaitu auksin, sitokinin, dan giberlin. Jadi kita mau membuat dikit aja, kita mau membuat 20 mili 20 cc dengan ppm nya 200. Kita mau membuat zat perangsang tumbuh. Jadi nanti kita menggunakan ini, kita tujuannya mau menunaskan porang ya. Jadi kita mau pakai hormon tunas ini ppm 200, yang auksin sama giberlin ini nanti kita mau pakai ppm yang 280, karena kita mau fokus harus dominasinya itu harus di hormon tunas. Makanya hormon tunas itu yang kita formulasinya lebih atau dosisnya lebih tinggi, makanya kita buat sitokininya itu 200, giberlin dan auksinya itu 140. Nah, makanya kalau untuk jumlah 20 cc 20 mili kita hitung, misalkan yang sitokinin ini ya, sitokinin ini 200 dikali 20 air dibagi ppm nya ini 1000, ini ppm nya 1000 ya. Jadi hasilnya adalah 4 mili. Jadi sitokinin kita butuh 4 mili untuk 20 mili air. Kemudian auksin dan giberlin kita butuh 140 dikali 20 dibagi 1000, hasilnya 2,8 mili. Jadi kita langsung aja yang pertama sitokinin dulu. Sitokinin ini kita ambil 4 mili. Kita ambil 4 mili. Ambil 4 mili. Nah, seperti ini. Ini 4 mili. Ini 4 mili. Kita isikan sini. Kemudian kita tutup dulu. Itu auksin ini ya, auksin itu 2,8 mili. Ya, dikit aja. Ini karena kita kebutuhannya kecil ya. Kita hanya, cuman kalau kita misalkan butuhnya 1 liter, nah kita lebih gampang. Kemudian giberlin kita butuh 2,8 mili. Nah, kita tuang di sini. Nah, baru kita campur air yang sebenarnya air murni ya, air murni sebenarnya. Ini kita menggunakan Aquades ini, Aquades. Pakai air juga nggak apa-apa. Ini setelah kita masukkan hormon itu, baru kita tambahkan cairan ini hingga sampai ke 20 mili. Ini kita sudah jadi hormon. Cuman karena ini hanya contoh ya, jadi kita buat sedikit aja. Kalau kita buat sampai 1 liter nanti ya sayang nggak terpakai. Makanya kita hanya
Ini buat contoh, buat peragaan. Jadi caranya seperti itu. Setelah itu kita baru bisa pakai. Terus cara pakainya seperti apa? Gimana cara pakainya? Nah, kita tuang dulu di sini biar nggak terlalu tinggi tempatnya. Ini hormon sudah siap pakai, hormon perangsang tumbuh. Nah, cara pakainya kita tinggal oleskan di tempat titik tumbuh, titik tunas. Misalkan seperti ini, kita oleskan pakai kuas. Nah, di titiknya ini udah dioleskan aja, udah tutup. Nah, kalau umbi seperti ini, setelah kita oles, tunggu beberapa saat, kemudian umbinya dibalik, dia cepat tumbuh. Cuma kalau misalkan kita dari umbi yang dibelah, coba kita belah ya. Misalkan kita mau pakai umbi yang dibelah, misalkan kita mau pakai umbi belah seperti ini, jadi kita langsung aja dioles di mana-mana, di setiap kulit ini, di setiap permukaan kulit. Nanti dia akan muncul banyak tunas. Jadi seperti ini. Jadi di kulitnya sini juga nggak masalah, kita oleskan seperti ini. Jadi begitulah cara membuat zat perangsang tumbuh untuk porang. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, untuk selanjutnya, video selanjutnya nanti, karena ini takut durasinya panjang, jadi untuk video selanjutnya kita mau bahas tentang ini, CPPU. CPPU ini sebenarnya aslinya itu hormon pembesar buah. Oke, itu dibahas di video selanjutnya. Nah, sekarang untuk cara pembuatan zat perangsang tumbuh saya rasa cukup. Semoga bermanfaat, bisa membuat kita semua sukses. Saya doakan buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, porangnya, panennya melimpah, dan rezekinya semakin bertambah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.